Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azim mahdatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Pemirsa, saat ini kita akan membahas tentang obat hati, ya. Jadi apa itu obat hati? Obat hati adalah zikrullah. Ingat, berzikir kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah berkata, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sekarang apakah zikir itu? Zikrullah itu apa? Zikrullah adalah mengingat, menyebut asma atau nama Allah. Jadi apa yang disebut, apa yang diucap oleh lisan itu diingat oleh pikiran. Apa yang terlintas dalam pikiran itu diingat oleh hati, sehingga apapun ucapan, apapun sebutan-sebutan itu menghujam diingat di dalam hati. Itulah zikrullah. Jadi kesimpulannya, apapun aktivitas bila dikaitkan dengan Allah itu disebut zikir, disebut zikrullah. Misalnya kita mengingat tentang peristiwa kebakaran atau mungkin peristiwa bencana alam, kemudian kita kaitkan dengan Allah, lisan kita menyebut istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kemudian hati kita mengingat Allah, mengingat kemahadahsyatan Allah, itu juga zikir. Atau mungkin ketika kita sedang mendapat anugerah, besok ternyata betul kita mendapatkan arisan, kita bahagia karena anugerah itu, rezeki dari itu, kemudian kita kaitkan, kita ingat pada Allah, zat yang maha memberi rezeki, zat yang maha memberi anugerah, itu juga disebut zikrullah. Pemirsa, sekarang apa manfaat zikir? Apa manfaat zikir? Manfaat zikir itu adalah Allah nanti akan mendampingi setiap hambanya yang mau ingat, hambanya yang mau menyebut asma-asmanya atau nama-namanya, nama-nama Allah tentunya. Hadis qudsi, ya, di dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu Allah dawuh, ana ma'a abdi, ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hamba selama hamba tersebut berzikir, ingat kepadaku, serta lisannya bergerak, ya, bergerak kedua bibirnya, lisannya bergerak menyebutku. Allah dawuh seperti itu. Jadi orang yang menyebut nama Allah dengan subhanallah, subhanallah, atau istighfar, astagfirullahaladzim, atau tahlil la ilaha illallah, kemudian hatinya ingat Allah, pikirannya fokus pada Allah, maka orang itu akan dilindungi oleh Allah. Allah akan mendampingi hamba tersebut. Makna Allah mendampingi adalah Allah akan memberi perlindungan,
Allah akan memberi penjagaan, Allah akan memuliakan, Allah akan memberi anugerah bagi orang yang mau ingat atau zikir kepada Allah. Itu salah satu manfaat zikir. Pemirsa, untuk zikir itu bisa istiqomah terjaga, maka perlu bagi kita untuk mendawamkan, melazimkan atau melatih agar itu tetap konsisten kita jaga zikir-zikir itu. Tentunya dengan cara berproses dan bertahap. Di antaranya bila selesai sholat jangan langsung lencing istilah Jawa ya, kabur dari tempat duduk, tetapi disempatkanlah untuk baca istighfar, misalkan baca tasbih, baca tahmid, Allahu Akbar dengan beberapa hitungan yang sudah lazim kita baca bersama. Yaitu kemudian ditingkatkan dalam aktivitas sehari-hari, kita kaitkan, misalkan kita mendapatkan suatu kabar gembira, maka kita ucapkan alhamdulillah, hati kita kemudian ingat pada Allah, dan akhirnya kita mau bersyukur. Secara syariat, kenikmatan itu akan kita bagi sesuai dengan kadar dan sesuai dengan tasarruf yang dibenarkan syariat. Hati kita menjadi paham dan juga senang karena mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika setiap aktivitas kita sertai dengan zikrullah, dengan ingat pada Allah, tentunya hari-hari akan menjadi hari-hari yang sangat luar biasa. Kita hidup akan menjadi tenang, damai, dan insya Allah hati kita juga akan terjaga di saat hati pada zaman saat ini banyak yang galau, banyak yang resah dan lain sebagainya. Tetapi hati kita akan semakin bercahaya karena memang hati kita sudah terobati dengan yang namanya zikir atau zikrullah. Demikian pemirsa, sekelumit tentang zikir. Kita mencoba untuk berlatih dan berproses baik. Kita belajar menjadi orang yang baik, kita lakukan kebaikan sekecil apapun itu, dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi apapun. Kita lakukan mulai sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan diberi tetapnya iman, diberi terangnya hati, maslahah barokah apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan manfaat selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.